Iya, pemirsa, bagaimana kita mempertahankan daya tahan tubuh kita yang merupakan faktor penting untuk menolak berbagai penyakit yang datang. Dr. Tan Shot Yen, seperti biasa, apa yang salah dari paradigma kita kalau bicara soal daya tahan tubuh dan bagaimana kita menghindari berbagai penyakit? Saya ingin memperlihatkan yang disebut dengan segitiga yang kita pelajari ketika di ilmu kesehatan masyarakat atau public health. Seluruh dunia saya rasa tahu kalau pernah sekolah jadi mantri, jadi bidan, jadi dokter, pokoknya tenaga kesehatan. Nah, kita mempunyai semacam peta bagaimana suatu penyakit, terutama penyakit infeksi, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kita punya 3 kontributor yang bermain, yaitu biang keladinya, si penyebab penyakitnya itu sendiri, lalu kemudian lingkungan yang mengizinkan dia masuk atau memungkinkannya untuk menginfeksi saya, dan ini adalah saya, tubuh saya. Ya, dari kemarin, dari minggu lalu bahkan atau ancang-ancang untuk menjaga kita dari demam berdarah dan segala macam penyakit, banyak orang berisik tentang 2 kaki di bawah ini. Maksudnya yang mana si virusnya betul. Dan si lingkungan. Ya, penting banget saya tahu ya, dari membersihkan sarang-sarang nyamuk, lalu kemudian menimbun dan segala macam, menguras. Penting, bahkan fumigasi ya, makanya ada uang proyeknya di situ. Tapi kemudian kita juga bahkan ada kelompok ilmuwan yang sudah memandulkan si nyamuknya. Tapi satu hal yang di atas ini ya, banyak orang suka tidak. Ini kita nih ya. Ini kita ini ya. Jadi percuma saja kita memperbaiki 2 ini, tapi kalau kita membiarkan, please I welcome you. Ya, daya tahan kita bobrok. Ya, jadi banyak orang kalau saya lihat ya, tetap makan masih seadanya, seketemunya. Orang dengan gaya hidup yang sama, perilaku yang sama, nggak mau berubah. Atau pihak berwenang mengandaikan rakyat kita tidak bisa berubah. Nah, tapi apa yang terjadi pada tubuh kita di dalam kalau misalnya tadi dokter bilang daya tahannya bobrok? Ya jelas, maupun ini diperbaiki atau ininya mau diapain, penyakit apapun bisa masuk ke dalam badan kita. Bahkan penyakit yang tidak ditularkan pun, seperti yang udah berkali-kali saya jelaskan sebelumnya. Jadi sebetul kunci utama adalah ini. Ya, kalau gitu bagaimana nih? Bagaimana kita memperkuat daya tahan tubuh kita kalau memang semua jurnal kesehatan mengatakan bahwa daya tahan tubuh adalah yang utama untuk melawan berbagai penyakit? Persis, ya sama seperti kita mempertahankan bagaimana supaya pemerintah Indonesia nggak kemasukan ISIS. Ini sebetulnya antara jagat kecil dengan jagat gede. Ya, jagat gede di luar sana adalah bagaimana supaya negara kita punya ketahanan nasional. Jadi omong kosong apabila kita itu terlibat perang dunia dan sebagainya di dalam skop yang lebih besar. Kalau kita sendiri tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri, pendidikan keluarga yang baik. Sekali lagi kita bicara tentang immunity. Nah, immunity atau daya tahan kekebalan tubuh di bidang kesehatan itu banyak sekali dipermainkan oleh banyak orang. Sehingga akhirnya maksudnya dipermainkan, Dok? Ketika banyak sekali isu tentang penyakit demam berdarah, lalu orang sibuk bukan bicara tentang bagaimana kita menimbulkan imunitas dalam diri kita, tapi orang jualan mulai muncul. Coba Anda perhatikan ketika musim demam berdarah mulai masuk, ada yang jualan jambu klutuk, ada yang tiba-tiba. Jambu klutuk kan memang pas musimnya, Dok. Pas lagi musimnya. Nah, ini yang menarik, yang menarik. Kenapa ketika demam berdarah itu nyamuknya sedang berkembang biak dengan virusnya, Tuhan itu menghadirkan makanan-makanan yang sebetulnya menjadi penangkal. Apa artinya? Apa artinya? Artinya adalah ketika musim pancaroba, ketika musim perubahan antara hujan ke musim kering atau musim kering ke hujan, kita perlu lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang memang sudah Tuhan sediakan. Nah, ini yang menarik, bagaimana manusia itu berupaya macam-macam sampai buang duit habis-habisan. Bahkan tadi saya dengar ada bukan cuma sekedar obat yang baru ditemukan, bukan cuma sekedar ini ada wacana ingin membuat virus, antivirus dan vaksin terhadap berbagai macam virus. Ngapain sih capek-capek buang duit gitu loh ya. Jadi arahkanlah ilmu pengetahuan untuk mendongkrak apa yang sudah Tuhan beri, apa yang bangsa ini sudah punya. Apa yang kita sudah miliki yang sebenarnya tinggal kita pilih untuk kita asup untuk memperkuat daya tahan tubuh, Dok. Nah, daripada ilmuwan kita lalu kemudian meneliti tentang bagaimana menangkal virus yang baru, membuat vaksin, membuat antinya, membuat obatnya. Kita udah punya begitu banyak makanan gitu, udah punya banyak sekali zat antinya gitu loh ya. Kenapa bukan itu saja yang diteliti dan kenapa bisa begitu? Jadi hari ini saya juga ingin menjelaskan kenapa kepercayaan di masyarakat tentang bahwa jambu klutuk itu bisa menyebabkan peningkatan. Ya, meningkatkan trombosit. Nah, sekarang ternyata jejaknya adalah seperti gini, rekam jejaknya adalah begini. Kalau Anda pernah lihat, ini adalah salah satu kepercayaan dan kepercayaan yang dimiliki oleh orang Chinese. Oke, mungkin ya ini kita bicara soal angkak ya. Angkak dulu ya. Kelihatan tidak di kamera ya? Jadi angkak itu sebetulnya adalah beras. Ya, ini adalah beras yang diberi ragi, yang diragikan oleh ragi bernama
Taruh di tangan lagi dong. Iya, ya, yang namanya Monascus purpura. Jadi ini adalah hasil peragian. Ya, hasil peragian ini. Tapi aslinya beras gitu ya? Aslinya adalah beras putih. Nah, jadi hasil peragian ini menghasilkan benda bernama angkak. Nah, angkak ini ternyata setelah diteliti, memang dia mengandung yang namanya angka flava. Ada yang disebut dengan saya lupa namanya, monakolin, ya. Dan ini adalah sejenis antioksidan, sejenis anti peradangan. Itu saja. Ya, tetapi kemudian yang lucu, orang Chinese terutama itu mengkait-kaitkan semua yang berwarna merah untuk mendongkrak timbulnya pembentukan sel darah. Ya, ini salah satu juga yang favorit yang suka dipakai. Goji berry. Goji berry. Ya. Orang Cina mengatakannya adalah ini lagi kizi. hits dong. Orang mengatakan kizi atau goji berry ya. Lalu tambah lagi ada kurma Cina yang orang mengatakan angco, kelirnya merah. Ya, ada lagi yang namanya nanti belum saya tambahin, ada beet dan sebagainya. Lama-lama saya kasih pewarna batik warnanya merah. Jangan dong dok. Ya. Nah, tapi ini apa maksudnya, ini sekedar mitos? Apakah memang benar-benar berfungsi untuk meningkatkan trombosit? Ini yang menarik, ini yang menarik. Dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman kita di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2013, itu sudah ada buktinya bahwa ternyata angkak tidak secara signifikan. Tidak secara signifikan. Menaikkan trombosit, tidak? Yes, menaikkan, membuat orang yang sakit menjadi lebih cepat sembuh. Tidak. Gitu loh ya, dibandingkan dengan orang-orang yang kena sama-sama demam berdarah, tetapi tidak diberi angkak. Ya, dari sini sudah bukti. Tetapi bukti yang berikutnya lagi kita tidak bisa menihilkan bahwa memang angkak ini mengandung yang namanya tadi, ya, yang disebut dengan angka flava, dengan monakolin dan sebagainya, dan itu adalah antioksidan. So sebetulnya ini bukan tentang angkaknya, ini adalah tentang makanlah makanan yang tinggi antioksidan. Antioksidan itu diukur dengan suatu ilmu pengetahuan yang sekarang punya parameternya namanya ORAC. ORAC itu adalah singkatan dari Oxygen Radical Absorbance Capacity. Jadi artinya makanan-makanan yang memang mempunyai kapasitas untuk menyerap radikal bebas. Nah, dok, seperti apa makanan seperti itu? Nah, lihat warnanya. Lihat warnanya harus bagaimana dok? Warnanya harus cerah, memang bukan karena dari kemasan, tapi karena dari awalnya. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang kuning, tentu saja ada yang hijau. Dok, kita sudah bicara angkak, tadi kemudian ada goji berry, jambu klutuk termasuk yang sangat favorit. Ya, jambu klutuk itu tinggi vitamin C-nya. Iya, tapi 4 nanti kali kita dari jeruk. Ya, tunggu dulu dong, nanti saja setelah jeda yang satu ini ya dok. Nanti kita dimarahin lagi karena terlalu singkat. Iya, pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, segera kembali.